Halo Sobat DKV ITERA, selamat datang di podcast perkuliahan DKV ITERA, di mana kita akan membahas satu persatu tentang mata kuliah yang ada di DKV. Kita akan membahas beberapa pertanyaan perihal perkuliahan, mata kuliah, maupun dosen yang ada di DKV. Sebelumnya perkenalkan, saya Indah Mahatania, mahasiswi Desain Komunikasi Visual Angkatan 2019 Institut Teknologi Sumatera. Oke teman-teman, di podcast kita kali ini kita akan membahas salah satu mata kuliah yang ada di DKV, yaitu mata kuliah ilustrasi. Menurut kalian, apa sih mata kuliah ilustrasi itu? Mari kita bedah bersama-sama dengan narasumber kita yang telah datang kali ini. Oh iya teman-teman, sebelum kita memulai, boleh dong perkenalan dulu, mungkin dari kakak ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siva Aulia dari DKV ITERA Angkatan 2021. Kalian? Oke, perkenalkan nama gue Muhammad Ilyas Sabila Hafiz Miftah Huda Alfaimir Sandoko. Bebas sih memanggilnya apa aja, Miftah aja kayaknya. Dari angkatan 21. Oke, kalau untuk kakak yang ini? Iya, perkenalkan nama saya Dian Cinta Gardewari dari DKV Angkatan 2021. Oke. Mungkin teman-teman sekalian udah ada yang kenal kali ya sama teman-teman kita di depan ini. Mungkin langsung aja kita bahas untuk pertanyaan-pertanyaan tentang ilustrasi nih. Menurut kakak-kakak, ilustrasi itu apa sih? Mungkin Sita dulu. Boleh. Kalau menurut aku nih, ilustrasi itu kayak sebuah gambaran visual yang di dalamnya itu ngejelasin suatu suasana, cerita, atau pokoknya intinya ada yang digambarkan dalam karya tersebut. Jadi jatuhnya kita gambar aja gitu ya. Cuman ada maknanya. Iya. Kalau mungkin ada tambahan dari kakak-kakaknya? Mungkin lanjutan dari Gamtuk 2, bisa disebut Gamtuk 3 kayaknya. Iya, betul. Kan nanti setelah ilustrasi ini ada lagi loh lanjutan dari mata kuliah ilustrasi ini, kira-kira apa ya? Mungkin kalian udah dapat gambaran belum dari dosennya? Apa sih selanjutnya mata kuliah ilustrasi ini? Komik ya? Iya benar. Nanti selanjutnya kita ada mata kuliah komik, mungkin akan dibahas di podcast selanjutnya. Kalau dari kakak yang ini ada tambahan kak? Mungkin kurang lebih sama ya. Jadi dia tentang gambaran yang nggak cuma dia sekadar gambar yang menarik secara visual, yang nggak cuma menarik pas dilihat mata, tapi dia juga menyampaikan sesuatu. Iya, benar banget. Pesannya, ada ceritanya juga. Iya, setuju sih, karena kan aku juga sempat belajar ilustrasi ya, jadi kayak kurang lebih sama lah. Selanjutnya menurut kalian itu apa aja yang didapatkan di perkuliahan ilustrasi? Mungkin dari siapa dulu nih mau jawab? Mungkin yang didapat dari mata kuliah ilustrasi itu pengembangan dari art style masing-masing. Karena kalau di Gamtuk 1, Gamtuk 2 itu kita masih kayak terpaku sama realis. Iya, benar. Tapi untuk di ilustrasi ini kita kayak dibebasin untuk berekspresi pakai style apapun dengan menimbangkan nilai estetikanya. Mungkin kayak gitu sih, Kak. Jadi lebih ke upgrade gitu ya, Iya. upgrade diri sendiri gitu kan. Karena kalau Gamtuk 1 dan Gamtuk 2 itu kita selalu terpaku dengan dengan contoh gambar gitu. Jadi kalau ilustrasi ini kita lebih ke apa ya, upgrade diri Upgrade sendiri diri. gitu kan. Oke, selanjutnya menurut kalian belajar ilustrasi itu penting nggak sih, atau apa nih manfaatnya untuk keilmuan yang sedang kalian jalani saat ini? Siapa dulu yang mau jawab mungkin ini? Oh ya boleh. Mungkin itu penting ya, karena di ilustrasi kan nggak cuma diajarin teknik menggambar dan gimana cara bikin satu ilustrasi yang menarik gitu, tapi juga tentang gimana cara kita menyampaikan konsep, menyampaikan cerita gitu, menyampaikan pesan juga lewat visual gitu. Jadi untuk belajar ilustrasi di prodi kita sendiri di DKV itu lumayan penting, karena menggambar sendiri itu kan salah satu kemampuan dasar yang kita at least harus bisa gitu kan. Jadi ilustrasi ini beneran diasah kemampuan itu gitu. Benar. Menurut kalian ada tambahan nggak? Di era yang sekarang ini Kak, ilustrasi juga lagi banyak dicari kan, lagi rame-ramenya. Mungkin kalau punya style sendiri atau ya bisa ilustrasi tuh bakal bagus banget sih. Bakal kepake lah ya Iya, istilahnya. Oke, next. Dosen ilustrasi kalau ngajar itu gimana sih menurut kalian? Ayo, ini no offense ya untuk dosen-dosen Aduh. ilustrasi. Tapi mungkin untuk Sulit. kalian bisa kali dijelasin gimana nih? Mungkin dari yang terakhir. Untuk dosen mata kuliah ilustrasi ya, untuk penyampaiannya bagus, cuman mungkin ada yang kurang efektifnya itu kelasnya kan, karena kelas besar ya, jadi kayak dia diselenggarain materi nih, selesai materi udah kayak kita nggak tahu mau ngapain, kayak saking ramenya gitu, nggak kondusif jadinya. Tapi ya ada untungnya juga, kayak kita bisa kenal sama teman-teman yang lain kan, ibaratnya kita tuh
tahun kemarin semester 1 2 itu masih online tuh. Iya. Dan sekarang mulai offline kayak ya mulai kerasa oh gini rasanya kuliah gitu. Tapi lebih seru offline atau online nih menurut kalian kuliah? Offline sih Kak. Oh, offline. Iya, ketemu teman-teman langsung ya seru. Praktek Daripada bareng-barengnya di sih. kamar diem aja kan. Ini menurut Siva ada nggak? Ya setuju sih Kak sama Miftah. Kita juga lebih explore sama tugasnya kan karena dibebasin. Jadi lebih mudah secara offline ya penyampaian dosen juga ya. Oke, kalau untuk penyampaian materinya kalian nyambung nggak atau kalian memahami sejauh ini tentang materi ilustrasi yang sudah kalian lakukan? Masih sama nih sama pertanyaan sebelumnya. Iya. Gimana mungkin? Untuk penyampaian materinya sih kalau menurut saya sendiri ya itu cukup bisa dimengerti, Iya. mudah dimengerti gitu, dan di proses perkuliahannya sehari-hari juga itu cukup interaktif juga karena di tengah-tengah tuh suka diadain diskusi, terus Iya, iya. dosennya juga tiba-tiba suka kasih pertanyaan gitu. Yang enggak kita sangka nanti habis jawab pertanyaan apakah ada reward atau enggak gitu. Dosennya suka kasih kejutan juga sebenarnya. Di situ asiknya sih. Jadi unexpected ya Iya. istilahnya ya. Banyak kejutannya. Jadi kalau kalian nyambungnya? Nyambung sih nyambung. Cuman ya itu kurang efektif kalian aja. pernah ada kayak miskomunikasi soal tugas nggak gitu? Sering. Sering ya. Beberapa Kalau kayak kali. gitu kalian make sure-nya langsung ke dosennya kah atau tanya teman? Ke asprak Iya, biasanya. ke asprak. Kan Asprak. ada masing-masing di setiap kelas ada aspraknya tuh. Jadi ya bisa langsung tanya aja. Berarti aspraknya ikut masuk ke studio juga? Iya. Iya. Kalau cara ngajar dosen itu asik nggak? Menyenangkan kah? Asik kah? Atau malah membosankan menurut kalian? Kalau dari aku sih ya Kak, asik sih karena Bu Putri itu kalau ngomong tuh nggak yang garing banget, kita bisa nyambung sama ibunya, materi juga tersampaikan. Menurut aku gitu sih. Kalau dari yang ini? Mungkin kalau dari penyampaian tadi ya, itu bagus. Terus dari Bu Putrinya juga interaktif, bener kata Siva tadi yang dibilang nggak monoton, nggak gitu-gitu aja, nggak cuman materi dijelasin baca PPT doang gitu. Kayak interaktif, ada tanya jawab, bener yang dibilang sama Dian tadi, kayak tiba-tiba suka ngasih pertanyaan dan rewardnya tuh kayak ketebak ya, walaupun ya gitulah ya teman-teman. Jadi ada interaksi dua arah ya. Iya. Jadi kalian bisa bertanya kalau ada yang dibingungin gitu ya. Iya kan. Kalau untuk sarana dan prasarana pembelajaran mata kuliah tersedia dengan baik, misalnya ketersediaan ruang, peralatan gambar, spidol, proyektor, dan sebagainya, itu tersedia dengan baik nggak? Ya kalau untuk fasilitas cukup ya. Mungkin kan ada fasilitas yang emang dari prodi atau dari kampus kayak ruangan gitu, dan beberapa alat bahan kayak kertas gitu juga, dan alat gambar kan misalnya untuk tugas yang kita pakai cat air gitu, itu kan menyesuaikan tiap mahasiswa gitu. Itu kita ada bawa sendiri gitu kan. Dan mungkin di beberapa kesempatan juga kita masing-masing mahasiswa tuh masih menyesuaikan juga gitu. Mereka dapat kertas gitu, terus mereka bakal menilai sendiri apakah kertas ini nanti enak nih buat ngerjain tugas, cocok apa enggak, nanti hasil tugasnya kira-kira gimana, itu masih bisa nyesuaiin juga. Jadi dari sarana prasarana juga kalau menurut saya udah bagus. Terus tiap mahasiswa juga kalau soal sarana atau bahan-bahan gitu dalam ngerjain tugas itu kita juga masih nyesuaiin sendiri gitu. Jadi kalau dari sarana juga udah bagus sih. Ada tambahan nggak dari teman-teman? Mungkin kalau bicara soal sarana dan prasarana udah cukup banget sih, terutama yang dari semester 1 2 itu udah mulai offline. Itu tahu gimana kita dapat kertas dari studio itu banyak banget. Iya, iya. Tinta Cina, terus kita dipinjemin pensil warna segala macem tuh cukup banget ngebantu Kak. Dari Siva ada? Cukup sih. Iya sih, selain kita dapat studio yang nyaman, kita juga dapat peralatan juga ya ternyata dari DKV ITERA gitu. Wow, kayak enak banget jadi mahasiswa DKV ya, kita dapat ini. Oke, next selanjutnya, kalian sendiri selama belajar ilustrasi apakah sudah menguasai semuanya, misalnya menggambar sketsa, watercolor, ataupun proporsi gitu? Siapa nih yang mau jawab duluan? Ini cukup berat ya pertanyaannya. Dari aku ya cukup ini sih, cukup bisa, tapi yang nggak bisa banget. Iya. Cuman cukup sih standarnya orang belajar. Ya, sama sih sebenarnya. Cuman jadi pas selama proses ini, jadi kan kita kan hitungannya sekarang masih ngejalanin proses juga gitu. Jadi kalau menurut saya sendiri
menguasai itu nggak menguasai banget gitu. Cuman emang ada beberapa skill yang saya akui meningkat gitu Iya. selama pembelajaran gitu, karena ngejalanin tiap prosesnya itu, terus belajar bareng teman yang lain juga, terus ngeliat teman yang lain belajar termotivasi gitu-gitu. Jadi emang ada peningkatan gitu di beberapa skill. Jadi kalau misal dibilang menguasai atau enggak, sekarang pun masih dalam proses pembelajaran gitu. Nggak cuma saya, mungkin teman-teman yang lain juga masih dalam proses gitu. Yang di tengah ada tambahan. Mungkin untuk yang lainnya bisa dipaham ya. Kecuali watercolor. Iya, sama aku Itu paling paling- susah iya. tau. Aku paling nggak bisa nyampe sekarang watercolor. Harus sabar. Iya, benar. Oke, kalau untuk suasana saat kuliah ada sesi tanya jawabnya atau ada diskusi gitu nggak? Kalau ada gimana tuh? Ada sih dua-duanya. Kalau tanya jawab tuh pasti ada. Dan kadang dari dosennya sendiri kalau emang nggak ada yang tanya, kita yang ditanya. Iya. Nah, jadi lebih baik kita yang nanya gitu ya daripada Iya. ditanya sama dosennya. Harus ada interaksi lah ini. Interaksi dua arah, benar-benar. Oke, kalau untuk waktu dan tugas yang diberikan dosen di mata kuliah ilustrasi sesuai nggak dengan sketsa dan tugasnya? Karena kan ilustrasi ini SKS-nya ada 3 ya. Udah sesuai belum deadline-nya dengan tugas yang diberikan oleh dosen? Sebenarnya cukup banget ya. Kadang tuh ada tugas yang dikasih waktunya 2 minggu, ada yang seminggu, tergantung tingkat kesulitan dari tugasnya sih. Cuman kan kadang kita mahasiswa tuh tugasnya banyak ya kak, kegiatannya banyak. Kadang suka molor-molor gitu ngerjainnya. Kadang udah deadline 2 hari baru dikerjain, itu kan jadi suka keteteran. Kakaknya ada yang mau nambahin? Ya mungkin kurang lebih sama ya, deadline-nya udah cukup gitu. Terus ya mungkin permasalahan juga di situ. Kita dapat tugas nggak cuma dari mata kuliah ilustrasi gitu. Yang kita kerjain nggak cuma tugas ilustrasi juga, kita juga kadang harus bagi sama yang lainnya, nggak cuma tugas kuliah tapi juga kegiatan lainnya, kegiatan kampus atau kegiatan di luar kampus gitu. Mungkin gitu. Tapi kalau buat deadline sih kayaknya cukup ya. Seminggu 2 minggu. Terus iya banyak emang cukup tahu deadline itu. Cukup. Terus banyak penyesuaian juga kayak dibilang Sifat tadi, kita emang ada kemarin beberapa tugas yang Satu deadline-nya seminggu, ada yang 2 minggu gitu. Cukup sebenarnya. Tapi dari kalian pernah nggak sih minta? Udah 2 minggu nih, kalian masih minta, ibu mau dong tambahan waktu gitu, pernah nggak kalian? Enggak sih, cukup sih 2 minggu. Cukup ya, berarti Cukup. kalian nggak pernah kelewat deadline gitu. Kelewat deadline ada sih. Oh pernah ya, Ada pernah tugas ya. 1 bulan aja ada yang lewat deadline. Dicukup-cukupin lah berarti. Iya. Max, bagian mana sih dari materi ilustrasi yang menurut kalian susah banget gitu, dari digital maupun manual? Tentu beda-beda ya kemampuan kalian itu. Tapi yang paling susah itu menurut kalian yang kayak gimana sih? Mungkin dari siapa nih? Kakak yang tengah dulu kan. Watercolor. Struggle banget ya Iya. watercolor gitu. Jujur dari semester kita pakai watercolor dari semester 2. Semester 2 itu nggak pernah kayak ada hasil yang bener-bener puas dari watercolor kayak ya ampun, ya sudahlah mau gimana. Sabar sih emang watercolor. Iya. Tapi pernah ada tutorial nggak dari dosennya untuk kayak, "Ih, gini nih watercolor itu baiknya gini gitu, tutorial untuk Oh, tips-tips. pengertian." Oh, ada ya, pengertian. apalagi Asprak juga beberapa kali pernah kasih referensi kita di grup gitu. Kira-kira kalian nyari aja referensi yang kayak gini gitu. Terus untuk tugas kesulitan sendiri setuju sih sama mereka itu watercolor karena di watercolor itu nggak cuma diuji skillnya doang tapi juga kesabarannya gitu kan, karena bikinnya kan per layer Iya, gitu, nunggu benar, kering benar, dulu benar. baru ditimpa dulu gitu. Karena pribadi aku juga tuh watercolor tuh susah Iya. banget. Susah banget, sesusah itu. Tapi kalau untuk digital kalian nggak ada kesusahan. Kalau dari gua pribadi mungkin nyaman-nyaman aja dari digital ya. Cuman nggak tahu dari teman-teman yang emang cuman punya basicnya itu di gambar manual. Itu bener sih. mereka ngerasa kesusahan banget. Iya. Karena kan kelebihan orang beda-beda ya. Iya. Oke, kalau misalkan kalian berhalangan hadir, dosen memberikan waktu pengganti nggak sama mahasiswa ataupun dosen yang berhalangan hadir itu? Dosen memberikan waktu untuk ada mata kuliah pengganti nggak? Ada sih. Tapi di luar ilustrasi itu ya. Itu di selain ilus. Iya, di selain ilustrasi tapi untuk di ilustrasi mungkin masih nyaman-nyaman aja. Nggak Bu Putri pernah berarti masuk terus ya. Iya. Kalaupun nggak masuk ya ada penyampaian lewat Aspra gitu. Jadi selalu jalan kuliah. Jadi itu nggak mengganggu perkuliahan kalian sama sekali. Lancar. Lancar-lancar aja Masih ya lancar. ilustrasi ini.
Eh, Kalau menurut kalian dosen ilustrasi itu gimana sih? Kayaknya tadi kita udah bahas ini tapi kok kayaknya ini perlu dibahas lagi ya gitu. Iya, kalau dari pengalaman saya, karena kan baru ketemu sama Bu Putri tuh semester 3 gitu. Mungkin ada teman-teman juga yang gambar 1 sama gambar 2 udah ketemu Bu Putri gitu. Tapi kalau dari saya sendiri kan baru semester 3. Jadi mungkin kalau dari saya sendiri first impressionnya ke dosen ilustrasi ke Bu Putri itu vibes-nya menyenangkan gitu orangnya, santai gitu dan nggak terlalu dibawa ribet juga orangnya gitu, to the point gitu penyampaian juga. Jadi waktu dia nyampein materi juga karena impressionnya udah bagus gitu, jadi ngikutin dia ngajar itu ya kita nyaman aja gitu, karena ngeliat orangnya sendiri juga oh orangnya positif gitu, karena kita juga udah enak sama orangnya gitu, jadi enak aja kalau dia ngajar gitu, kita bisa ngikutin perkuliahan dengan nyaman gitu aja, karena ya ngeliat orangnya juga udah enak gitu kan. Baik Vibes-nya ya Bu enak Putri. ya. Tapi kalau selain Bu Putri, dosen yang lain baik nggak? Dosen ilustrasi, mungkin dari Siva? Kalau sejauh ini dosen ilustrasi emang baru Bu Putri doang sih Kak. Oh jadi Bu Putri tuh nge-handle satu kelas sendirian ya? Satu angkatan. Satu, Oh, satu kelas satu besar. angkatan, satu kelas Satu besar. 4 kelas. Cukup berat ya ternyata Ibu Putri ya. Ada tambahan mungkin dari kakaknya yang di tengah? Mungkin kalau dari first impression sama Bu Putri itu kan dulu pernah di Gamtuk 1 kelas besar gambar kalau nggak salah. Itu first impressionnya kayak serem sih. Tiba-tiba kan lagi kita kan dari semester 1 itu online tuh dikasih tor sama penjelasan tugasnya itu online tuh. Kayak tiba-tiba yang off cam nih kan banyak ya biasanya. Ditanya, diteror, ditanya, dicecer nih, mana nih anaknya ada nggak, dicekin satu-satu. Jadi kayak first impressionnya awalnya kayak wah dosen ini disiplin banget. Cuman waktu pas udah masuk ke kelas ilustrasi kayak oh ternyata asik juga. Oh, baik banget ternyata Bu Putri. Oke, next, seinteraktif apa sih kuliah ini menurut pandangan kalian? Siapa dulu nih yang mau jawab? Ya siapa? Mungkin dari Siva? Interaktif tuh maksudnya seaktif apa atau gimana? Iya, mungkin dalam perkuliahan kah? Interaksi antar dosen dan mahasiswa. Oh, kalau menurut aku sih itu interaksi, maksudnya kedekatan gitu ya mungkin. Emang udah deket sih karena kita juga udah hampir 2 tahun ini kan kenal dosen, selalu bareng dosen. Jadi mungkin lebih dekat, udah kenal, udah saling bisa nyambung lah, udah satu arah gitu kalau ketemu, kalau ngobrol. Paling kalau dalam pelajaran nyampein materi, dosen nyampein materi, kita nerima juga mungkin udah seklop itu gitu kan. Jadi enak ya. Teman-teman yang lain kira-kira ada masukannya nggak atau? Cukup aktif sih. Cuman kan ada beberapa orang yang emang kayak jarang nanya gitu. Cuman ntar udah dijelasin nih, ditanyain paham, tapi ntar giliran udah kelar materi waktu pengerjaan tanya ke temennya tadi apaan. Itu sering banget sih kalau kayak gitu. Cuman ya kita nggak bisa menutup kemungkinan emang sikapnya dia mungkin seperti itu. Jadi lebih ke individu masing-masing lah ya, dengerin dosen atau enggak gitu kan. Tapi kalau dari dosen atau spraknya sendiri, kalau menurut saya cukup interaktif juga. Maksudnya selalu berusaha bikin gimana satu kelas tuh aktif gitu. Itu effortnya kelihatan sih gitu. Yang dibilang di awal tadi itu kan kadang Bu Putri suka tiba-tiba nanya gitu. Tiba-tiba dia suka minta beberapa orang maju ke depan kasih pendapat gitu. Itu sering banget gitu. Nah jadi ya untuk kalau dari tim pengajarnya sendiri udah cukup interaktif gitu, dan mungkin kayak yang dibilang Siva sama Miftah tadi, mungkin dari pribadi mahasiswa sendiri memang masih ada beberapa yang gitu. Jadi kalau dari dosennya sih sebenarnya udah bagus ya, udah berusaha nge-reach, tapi kembali lagi ke kaliannya masing-masing gitu ya, kembali ke mahasiswanya masing-masing. Jadi kalian tuh kalau dosen merhatiin lebih baik didengerin deh daripada ditanyain ke dosennya kan. Iya. Oke, next, apa sih kekurangan perkuliahan yang sebaiknya diterapkan di mata kuliah ini ataupun mata kuliah yang lainnya? Apa nih? Kritik dan saran menurut kalian. Siapa dulu? Kelas besar tadi. Kelas besar sih itu. Kemungkinan ada asiknya kayak bener yang dibilang sama Dian tadi, kayak ngebangun suasana di satu kelas tuh kan nggak mudah tuh. Sampai kemarin tuh nggak salah ada yang konser. Iya, Malah jadi ilus bener-bener kan bebas tuh ngerjain. Iya, ada yang bawa ini musik box kan, di play pakai volume paling keras, dia bikin apa suasana satu kelas tuh jadi kayak konser, bener-bener sambil kayak konser. karaokean gitu.
Tapi kayak gitu malah asik ya. Iya. Tapi kalian pernah nggak makan di studio gitu? Sering. Dibolehin, Dianjurkan. tapi- Makanan oh, ringan. dianjurkan. Ya. tapi makanan ringan. Ya, makanan ringan. Karena Tapi pernah loh pribadi aku kan dilarang ya kita makan berat. Tapi aku makan nasi padang. Aku makan nasi padang. Enggak, di meja itu kita makan nasi padang pakai takoyaki kayak oh my god, studio tuh langsung bau nasi padang banget gitu. ya, kita kemarin malah disuruh bawa karena cuaca kan ya. Terus suka tiba-tiba di kita kelas kan, kita tuh kelas sampai jam makan siang. Kadang lewat dikit gitu. Jadi kalau misalnya di luar hujan kan kita nggak bisa keluar beli makan gitu. Jadi Ya udah, dibilangin, suruh bawa ya aja." udah kalian bawa aja gitu minum makan Nggak ringan apa-apa. gitu. Nggak apa-apa katanya. Jadi fleksibel ya dosen-dosen juga. Ya udah pengertian lah istilahnya. Oke, terakhir nih, menurut kalian kuliah yang seperti apa sih yang membuat mahasiswa senang dan dosen pun juga tentunya senang? Yang pasti yang komunikasi dua arah sih pasti. Jadi ada timbal balik antara dosen sama mahasiswa gitu. Jadi kalau di dalam perkuliahan itu nggak cuma dosen atau aspraknya aja yang ngejelasin gitu. Dari mahasiswanya nggak ada respon apa-apa. Itu juga kan kurang nyaman juga. Jadi mungkin suasana perkuliahan yang ada interaksi yang cukup aktif gitu dari mahasiswanya, dari dosennya gitu. Mungkin itu. Dari teman-teman yang lain ada? Ya sama sih, kurang lebih dari interaktif dua arah kan. Jadi pembicaraan antara dosen dan mahasiswa itu juga saling nyambung gitu. Apalagi kan kalau sekarang kan ada asprak tuh. Kayak asprak nih jadi mediasi kita kalau kita kebingungan nih, kita bingung. Misalkan kalau mau ngechat dosen kan nggak mungkin juga kalau emang misalkan kita bingungnya tengah malam ngerjain tugas. Kan ada kakak aspraknya nih yang biasanya standby 24 jam. Ya, A plus lah asprak. A plus asprak. Ya tepuk tangan dulu. Dari Siva? Dari aku sih setuju sih Kak sama Dian sama Mika, emang interaksi dua arah itu penting banget kan. Untuk apa dijalin komunikasi kalau dua arah ini nggak nyambung gitu, nggak searah gitu. Tapi kadang pernah ada nggak sih asprak yang kayak maaf istilahnya kayak gila hormat gitu, kayak nggak mau nih tengah malam dihubungin atau nggak mau kamu yang sopan dong gitu. Pernah nggak pengalaman kalian dapet asprak yang kayak gitu? Kebun raya. Kebun raya. Jangan, udah stop di sini. Di kebun raya. Ada sih, ada. Oh ada, tapi kita nggak Cuman boleh. itu emang dari salah kita Iya. juga Iya, sih Kak. itu dari kitanya. Nggak murni dari aspraknya doang yang gila hormat. Iya. Ya manner lah istilahnya ya. Iya. Jadi menurut kalian mata kuliah ilustrasi ini seru banget nggak? Dibilang seru. Ya serunya itu kita bisa ngembangin art style kita kayak apa yang kita mau nih. Ya kita bisa terapin tanpa kita dituntut untuk, kalau semester 1 dan 2 tadi kan masih dituntut untuk realis tuh. Kayak gambar apa yang ada di depan kalian. Gambar Gucci ya Gucci, Gucci-nya Iya. begini ya begini. Benar. Mungkin di kuliah semester 3 ini lebih bebas mengekspresikan diri sendiri gitu. Jadi semua orang bisa ngeluarin warnanya masing-masing gitu. Nggak cuma kayak gambar 1, gambar 2 itu kan terpaku banget sama Thor gitu. Kayak semester 3 juga kita ada Thor, cuman Thornya tuh lebih fleksibel gitu. Jadi kalau dibanding sama gambar 1 atau gambar 2. Dan gambar 1, gambar 2 mungkin bisa bisa dipahami ya. Karena itu kan masih dasar gitu, masih basic gitu. Jadi misalnya jadi mungkin ada beberapa aturan yang emang kita harus pelajarin gitu. Karena kita harus ngerti dasarnya gitu sebelum lanjut ke tingkat selanjutnya kan gitu. Mungkin Dari siapa ada tambahan? Iya, kalau dari sih Pak sebenarnya sama sih Kak. Lebih bebas kan ini ilustrasi, mau gambar kartun, mau gambar realis itu lebih bebas. Jadi fleksibelnya enaknya di situ. Oke, jadi menurut kalian tuh ilustrasi itu selain bisa mengeksplor skill juga tentunya seru banget karena dosennya baik ya. Iya sih. Oke, teman-teman mahasiswa kelas ilustrasi, terima kasih banyak ya sudah hadir di podcast DKV ITER kita kali ini. Semoga yang kalian aspirasikan itu maupun kelebihan dan kekurangan bisa jadi acuan untuk dosen untuk mengembangkan apa ya? Mengembangkan perkuliahan yang interaktif, menyenangkan maupun seru tentunya. Jadi kalau ada keluhan, ide maupun gagasan kalian lebih baik diaspirasikan langsung ke Bu Putri ya. Baiklah teman-teman semua, berakhir sudah podcast kita di episode kali ini. Sampai jumpa di episode kita selanjutnya. Saya Indah Mahatania selaku host pamit undur diri. Terima kasih. Bye bye. Bye bye.